Ahmad Khairul Umam, pengamat politik alam, Mas Umam. Saya mulai dari Mas Adian dulu ya. Sekarang ramai perbincangan. Langsung aja. Langsung tembak lah. Yang disebut pertama dia. Gak dari tengah lah. Bobi, Kaisang muncul. Ini seakan-akan deja vu seperti Pilpres yang baru lalu. Gimana PDIP lihat itu? Nggak gimana-gimana. Kita belajar bahwa dalam politik yang minim etika, maka problem terbesarnya bukanlah regulasi, tapi seberapa kuat kita. Karena dalam politik tanpa etika, orang tidak akan pernah bertanya seberapa benar kamu, tapi seberapa kuat kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak peduli. Mau Bobinya maju, mau Kaisangnya maju, mau Jokowi maju lagi. Kita nggak peduli. Enggak, karena menurut kita ada yang harus kita pikirkan jauh lebih besar. Ada situasi ekonomi yang sangat buruk hari ini, ada data yang hilang di mana-mana, dan saya kebetulan dan istri juga takut kemudian data-data kita ikut terbang ke negara lain. Nomor rekening cap jempol fingerprint segala macam gitu loh. Banyak sekali. Pilkada ini akan kita lewati dan kita dilatih untuk bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. Oke, baik. Kang Aceh, ya. Kim, betul, tetap akan mendukung dari dinasti Pak Jokowi karena di-backing oleh Pak Jokowi juga. Ikut apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi? Enggak, begini, saya harus tegaskan bahwa partai kami, Partai Golkar, itu memiliki mekanisme sendiri di dalam menentukan calon kepala daerah. Salah satunya adalah bahwa kami melakukan pendekatan saintifik di mana semua proses penentuan kepala daerah tersebut itu dilakukan dengan cara survei sebagai salah satu alat sejauh mana rakyat memotret calon-calon yang muncul di dalam proses pilkada. Karena itu tentu bagi kami survei itu menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana kader-kader Partai Golkar diterima oleh masyarakat. Ya. Yang kedua, bahwa proses pembicaraan terkait dengan koalisi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pertama, di beberapa daerah Golkar tidak bisa mencalonkan sendiri. Oke. Karena itu maka perlu ada koalisi. Alangkah lebih baiknya jika koalisi itu terbentuk dari sejak awal sudah memiliki kesamaan. Setidaknya kalau kita melihat bahwa kami sudah bersama-sama dalam koalisi Indonesia Maju, dan kalau koalisi Indonesia Maju ini memiliki kepala daerah, bagaimana program-program Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai program yang diterima oleh seluruh daerah di mana Kimnya memiliki visi yang sama, tentu ini sangat baik bagi Indonesia. Jadi based on mekanisme organisasi internal? Secara normatif kami memiliki mekanisme tersebut. Jadi karena itu menurut saya bagi kami tentu misalnya proses penentuan siapa yang akan kami dorong dalam pilkada di semua provinsi dan di semua kabupaten kota serta daerah-daerah itu kami pastikan bahwa kita ada mekanisme yang harus dilalui oleh kita gitu loh. Karena itulah barometer untuk melihat sejauh mana popularitas, elektabilitas dari setiap calon yang akan kami tentukan nanti. Oke, Bang Mardhani, ini kan ada tren menarik ya pasca putusan Mahkamah Agung yang revisi soal penetapan calon ke pelantikan. Kalau PKS melihat, apakah memang juga dinasti politik atau marwah dari Pak Jokowi akan menentukan, dan bagaimana PKS akan menyikapi tren itu? Surveinya Kompas cukup signifikan tuh ya, 54%. Tapi saya katakan itu angka sekarang. Angka sekarang? Saat 27 November pencoblosan, kan Pak Jokowi bukan presiden lagi. Kecuali mau ada dua matahari kembar. Saya meyakini masyarakat menjadi lebih rasional pada saat 27 November nanti. Dan karena itu partai-partai betul-betul mestinya lebih banyak memperhatikan kader internalnya. Karena itu juga pertanggungjawaban publik bahwa kaderisasi di partai berjalan dengan baik. Ketimbang nyuwun sewu, nyari anak presiden, anak-anak yang memang tapi kan punya nilai jual. Kenapa? Punya nilai jual. Iya, tentu kita ingin dalam elektoral ini menang.
Masa anak presiden bilang barang dagangan, ini jual, jangan, ini bahaya nih Kompas. Bukan, faktanya memang Adian, perlu diakui banyak yang mencari batu loncatan seperti itu. Nah karena itu partai politik, saya agak kritik dengan topik kali ini. Jokowi orang biasa kok. Dia menjadi besar kalau partai-partai mengecilkan diri menjadi di bawah Jokowi. Tapi kalau partai adalah institusi besar, tempat kaderisasi, yang dipercaya konstitusi untuk membangun negeri, kan sampai hari ini tidak ada yang bisa mengajukan capres-cawapres kecuali partai politik. Nah karena itu jangan salahkan Pak Jokowi, jangan salahkan anaknya Pak Jokowi kalau partainya tidak memberikan kepercayaan kepada kader-kader partai itu sendiri. Oke, baik Bung Habib. Jadi gimana sih kalau dari Gerindra, apakah mungkin Pak Prabowo juga mendengar posisi Pak Jokowi untuk penentuan calon-calon kepala daerah gitu? Jadi secara naluriah semua partai politik menginginkan kadernya maju. Ya. Kami Partai Gerindra sebisa mungkin kader-kader kami maju sebagai calon kepala daerah. Apabila tidak memungkinkan sebagai calon wakil kepala daerah. Kalau tidak memungkinkan juga setidaknya dari partai yang berkoalisi dengan kami. Itu termasuk Bobi ya? Saat siapapun. Jadi nama-nama yang sekarang beredar tentu ada alasan-alasannya. Karena setiap di pilkada, setiap partai politik memutuskan tentu adalah kita ingin menang, ya, ingin calon yang diusung bisa menang. Apakah Bobi, apakah siapa, Kaisang atau siapapun, ya, sepanjang tadi ya, kita hitung satu prioritas yang masuk, ya kan. Kemudian kemungkinan untuk menangnya ada, nggak ada masalah karena Bobi adalah, ya kan, seperti Bobi adalah bahkan sudah kader Partai Gerindra kan. Lalu misalnya Kaisang adalah putranya Pak Jokowi. Lalu waktu pemilu kemarin juga all out memenangkan Pak Prabowo. Jadi kalau situasinya memungkinkan, tidak ada alasan juga menolak Mas Kaisang untuk maju. Karena Partai Gerindra adalah partai politik yang juga tidak bisa mengusung sendiri calonnya. Ya, itulah faktanya ya. Kami harus melihat situasinya di masing-masing daerah gitu loh. Jadi soal tuduhan cawe-cawe nggak cawe-cawe sudahlah. Kita capek berdebat, capek berkelahi, kita serahkan kepada rakyat yang akan menjadi hakimnya nanti. Hakimnya nanti pada saat yang akan menentukan. Karena di setiap hal tentu ada dua sisi yang bisa berbeda, dua sudut pandang yang berbeda. Ya, kita habis energi, ya. Lebih baik kita menyiapkan energi kita untuk bertarung secara fair, ya. Siapapun lawan yang akan mungkin muncul, ya silakan saja, ya. Kita lalui prosesnya secara demokratis. Oke, baik, Bung Daniel John, kalau dari politik internal PKB, ini apa yang akan jadi pandu? Apakah tadi based on survei di internal organisasi atau juga Pak Jokowi sendiri arahnya kemana akan ikut gitu? Ya, pertama tentu PKB itu akan terbuka dengan seluruh calon yang ada dan sangat welcome dengan koalisi dengan seluruh partai yang ada. Sehingga ukurannya itu bukan apakah ini Pak Jokowi atau tidak, tetapi kita berdasarkan tahapan-tahapan mekanisme internal yang memang sudah ditetapkan oleh DPP dalam konteks dengan Despilkada, sehingga pendekatannya memang pendekatan rasional. Ya, tentu pertama kita akan memberikan mengutamakan para kader. Ya. Selama kader kita punya tingkat elektabilitas yang tinggi, kita berharap partai-partai, sahabat partai yang lain itu juga bisa berkoalisi dengan kita dalam rangka untuk mendorong kader. Oke. Nah yang kedua tentu ukuran rasionalnya adalah kita akan lihat hasil survei, persoalan elektabilitas, bagaimana aspirasi dari masyarakat, penolakannya, apakah dukungannya. Ya. Semua itu akan menjadi bahan yang penting bagi Despilkada untuk menentukan. Oke. Baik, PKB tidak punya beban. Tidak punya beban. Mas Umam, jadi kalau lihat tadi analisnya Bang Mardhani kan Pak Jokowi itu kan berakhir 20 Oktober.
ya. Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2020, ada sebulan lah. Apakah memang pengaruh Pak Jokowi setelah sebulan lengser itu masih akan cukup signifikan, tapi analisanya setelah jeda berikut ini aja.